72, 82. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang membaca Al-Quran akan menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita. Kita akan melanjutkan kajian kita, materi kajian kita, Bidiyatul Hidayah. Nanti sebagaimana biasa, materi kajian kita akan dipandu oleh Ustadz Hanan dan akan dikupas tuntas oleh guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil wa bi sanadi muttasilan al-imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa bi anna Allah yashfi amradana wa amradahu wala siyama Bapak Haryanto bin Arsadi wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah minhajul muslim min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wala siyama Bapak Haryanto bin Arsadi. Isfi'na ya syafi, isfi'hu ya syafi, anta syafi la syifaa illa syifauka ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyrul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus telah memilih hadir
di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Diberi badan yang sehat, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, usaha yang maju, anak yang soleh, keluarga yang sakinah, Amin. bisa meraih husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengkaji lanjutan kitab Bidayatul Hidayah sampai halaman 73. Baris ketiga dari atas. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Illam takun min ahli taraqi ila maqamati as-sabiqina fahadha aqallu darajati fi maqamati ad-dini wa ma ba'da hadha fahuwa min marati'i asyayatini wa zalika bi an tastagila wal iyadhu billahi bima yahdimu dinaka au tu'dhi abdan min ibadillahi ta'ala fahadhihi rutbatul halikina fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqati wa'lam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin imma salimun wa huwal muqtasiru ala adai al-faraidi wa tarkil ma'asi aw rabihun wa huwal mutatawwi'u bil qurbati wan nawafili aw khasirun wa huwal muqassiru anil lawazimi fa in lam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran wal abdu fi haqqi sairil ibadi lahu salasu darajatin al-ula an yunzala fi haqqihim manzilatal kirami al-bararati minal malaikati wa huwa an yas'a fi agradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala kulubihim. Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji pagi ini? Hidup ini mesti punya tujuan. Ada sasaran yang mau kita capai.
dalam ilmu tasawuf, orang mesti punya usaha untuk meraih makom yang tertinggi di sisi Allah. Ada al-maqamat, ada al-ahwal. Nah, maqamat artinya kedudukan spiritual. Jadi ada yang mau kita capai, ada makom yang mesti kita capai. Yang kedua, al-ahwal, keadaan spiritual. Nah, jadi hidup ini mesti punya upaya, usaha untuk bisa sampai ke makom yang tertinggi di sisi Allah. Dalam keadaan yang terbaik. Gitu. Nah, gimana katanya? Ilam takun, katanya. Jika engkau tidak jadi min ahli taraqi, dari golongan ahli taraqi. Taraqi itu yang naik. Ila maqamatis sabiqin, kepada makom orang-orang yang terdahulu. Para nabi, para rasul, para aulia. Kalau nggak bisa, karena keterbatasan kita, karena ilmu kita, karena kekurangan yang kita miliki. Fahada, katanya. Maka yang ini, katanya, aqallud darajat, ialah yang paling sedikit derajat. Fi maqamatid din, dalam makom-makom agama. Jadi ada kedudukan-kedudukan dalam beragama ya, yang mesti kita raih, yang mesti kita capai. Jadi hidup ini mesti punya tujuan. Nggak asal hidup aja. Gitu. Nggak asal bisa makan, bisa minum, bukan itu aja. Mesti ada tujuan dicapai, ada makom yang mesti kita raih. Apa itu katanya? Makom keagamaan yang tertinggi. Wa ma ba'da hadza, dan yang sesudah ini, katanya, kata Imam Ghazali, bahwa min maratik asyayatin, maka ia dari sebagian tempat-tempat godaan syaitan. Jadi kita mesti punya meraih kedudukan yang tinggi, tinggi di sisi Allah. Ini al-a'la darajat. Derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita mesti ke sini nih. Kedengaran? Untuk bisa sampai ke sini, kita mesti bisa mengatasi. Nah, ada kendala di sini. Ada kendala. Constraint. Ada constraint. Apa kendalanya? Satu, datangnya dari syaitan. Dia ada di luar diri kita, tapi mengganggu, gitu, mengendala, gitu. Nih, bagaimana cara mengganggunya? Kan begitu bukan? Ada di luar kok bisa mengganggu. Dia mengganggu manusia dengan cara masuk ke dalam hati manusia. Emang bisa, bisa. Setan itu bisa. Asyaiton yajri ala nas majordam. Setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Keren-keren? Jadi aliran darah ini bisa didomplengin. Atau dompleng ya? Diapain? Nah, ditumpangin oleh syaitan. Nah, setan itu kalau numpangin darah kita, terus ke dalam jantung hati. Jantung hati dia bekerja, membisikkan manusia. Alladzi yuwaswisu fi. Caranya macam-macam, gitu ya. Bentuknya macam-macam. Ragu-ragu, segan, malas. Gitu. Mau pergi ngaji, kata setan, ngapain sih ngaji-ngaji?
nggak ngaji juga hidup, kata gitu. Ngapain jauh-jauh pergi-pergi ngaji? Capek-capek. Yang ngaji belum tentu masuk surga. Kalau yang ngaji belum tentu masuk surga, apalagi dia. Dengar? Jangan dengerin nih. Jangan terlalu sibuk lah ngaji katanya. Gitu ya. Yang penting sekarang bukan ngaji, fulus. Maafi fulus mampus. Fi fulus mulus. Salah paham tuh orang. Tidak semua selesai dengan fulus. Orang kalau lagi sekarat, biar fulusnya banyak, nggak bisa nolong. Kedengeran? Lagi sekarat, mau dicabut nyawanya. Duit biar banyak, nggak bisa nyetop. Kalau gitu gimana? Bukan itu yang mesti kita. Bahwa duit banyak penting, perlu. Tapi duit banyak tidak menjamin selamat. Ada dia nih jahatnya, mengganggu dia. Dia disebut mengganggu eksternal. Dari luar. Tapi ada yang diganggu dari dalam. Hawa nafsu. Ini ya internal. Dari dalam diri kita. Dia nempel di badan kita. Males, segan, ogah, dingin, capek, ngantuk. Nih. Dia kalau berkolaborasi, setan dengan manusia kerja sama nih. Ini kerjasama dengan ini. Nah, ini juga kerjasama. Mengganggu jalannya manusia, nggak sampai kemari dia. Tuh. Karena ini mesti dilawan. Setan mesti dilawan. Bagaimana melawannya? Jangan dengerin bisikan setan. Kedengeran? Kayaknya nggak ngaji nih hari. Katanya Ustadz mau pergi umroh. Karena jangan-jangan nggak ngaji nih. Pokoknya kalau nggak ada pengumuman, nggak ada informasi, datang aja. Kedengeran ya? Tuh, ini jahat dia nih. Kalau nggak ada informasi, tidak ada pengumuman resmi, datang. Jelas? Nah, ini mendukung ini. Ini tukang ngomporin nih. Ini memfasilitasi. Gitu. Males, segan, ogah, capek, ini dia. Kalau ini terjadi, maka terjadi kendala. Itu, constraint. Ini mesti dilawan. Bagaimana melawan hawa nafsu? Tundukkan hawa nafsu dengan cara melemahkan kemampuannya. Bagaimana melemahkannya? Puasa. Kedengeran? Hawa nafsu ini isinya syahwat. Syahwat itu neigingan kalau orang Belanda bilang. Kecenderungan untuk mengikuti keinginan diri melalui badan. Syahwat itu ada 7. Syahwat mata. Mata ini kalau diturutin semua mau dilihat. Yang boleh dilihat, yang nggak boleh dilihat. Itu pengaruhnya tuh merusak tuh gitu. Telinga. Semua mau didengar. Gitu. Ya. Yang baik didengar, yang nggak baik didengar juga. Lisan. Semua mau diomong. Gitu loh. Yang benar diomong, yang nggak benar diomong. Nih. Tangan. Tangan, ini kelihatannya sepele nih. Dia bisa merusak dia. Merusak apa? Bisa merusak orang. Bisa nyakitin orang. Bisa membahayakan orang. Orang mukul pakai tangan, mencuri pakai tangan. Bener nggak? Korupsi pakai tangan. Gimana? Dia tekan aja. Padahal salah. Gitu.
Mesti 5.000 tambahin 01, 50.000. Nyolongnya 45.000. Beneran? Kalau 1 unit, kalau 1.000 unit. Kalau 1 juta unit. Tangan nih. Dia bisa membunuh dia gitu. Kaki. Ini juga semua mau didatengin gitu. Ya. Kalau nggak ada remnya, semua didatengin gitu. Yang bagus didatengin, yang nggak bagus didatengin. Ngaji juga gitu. Dangdut jalan terus. Selalu begitu. Sudah berapa? Sudah 5 ya. Nah. Perut. Perut nih kalau nggak direm, semua mau dimakan. Halal, haram, hantam terus. Bahaya nih Pak. Ibu. Kedengeran? Mesti direm. Agama itu turun untuk ngerem. Itu jangan sampai ini menimbulkan, menjadi penyebab kita masuk dalam api neraka. Yang ketujuh, di bawah perut. Ini bahaya nih. Kelamin. Di mana bahayanya kelamin? Kalau orang nurutin syahwat kelamin, nggak beda dengan hewan. Coba lihat ayam. Ayam nggak ngurus, orang banyak, orang sepi, hayu aja. Nggak pernah ngeliat ayam memang. Di mana kepengen, di situ ditaruh. Kepengen di jalan, taruh di jalan. Kepengen di rumah, di mana aja. Orang kalau suka nurutin syahwat kelamin, kayak ayam. Tuh. Ini rusaknya nih. Ini mesti direm. Gitu. Ini mesti direm, mesti dikendalikan. Supaya jalan kita menuju ke sini lancar. Bisa tangkap ya? Gimana kan remnya? Kalau ini direm dengan latihan puasa. Puasa. Puasa Senin Kemis, 13, 14, 15, bagus. Kedengeran nggak? Emang nggak bosan makan tiap hari? Ya. Makan, libur. Makan lagi libur. Makan sehari, 2-3 hari libur. Atau sehari libur, 2-3 hari makan. Jelas? Ini pengaruhnya besar kepada kelancaran ke sini nih. Tuh. Ini jalannya lancar nanti. Gitu. Kemarinya nih. Ibadah. Jelas ya? Wadhalika katanya. Yang demikian itu bi antastaghilla. Ialah cara engkau mengerjakan, katanya bersibuk. Wal iyadzu billah. Katanya. Semoga Allah melindungi kita. Bima yahdimu dinaka. Pada perkara yang akan merobohkan agama. Ini kalau diikutin, ini diikutin, agamanya rusak. Kedengeran? Ibadahnya males. Perbuatannya maksiat. Jadi kalau ngikutin ini, diikutin maksiat. Maksiat itu perilaku yang membangkang. Nggak mau sholat, nggak mau ibadah, gitu. Kalau bahasa kampung, ngumbar nafsu. Nafsu aja digede-gedein. Kedengeran? Ngomong karena hawa nafsu. Ngelihat jalan, berbuat, tangan, nafsu terus. Kalau orang ngikutin hawa nafsu, itu dia tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, agama diturunkan untuk memanusiakan manusia. Kedengeran? Supaya jadi manusia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita sudah diciptakan menjadi makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Bentuknya paling baik manusia. Dibandingkan hewan, jauh lebih baik.
Dibandingkan syaitan jauh lebih sempurna. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepala, ada badan, ada akalnya, gitu. Bisa berpikir, bisa mengambil keputusan, gitu. Paling bagus manusia. Cuman summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan, katanya. Manusia kalau dia tidak bisa menjaga harkat dan martabat dirinya, agamanya, asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Artinya, kalau nggak bisa menjaga diri dari pengaruh ini dan ini, dia bisa anjlok nih ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dibandingkan hewan, tuh. Lebih rendah dibandingkan syaitan. Nah, kita nggak mau ke situ. Kita beragama supaya kita mulia, tinggi kedudukannya. Au tu'dhi abdan min ibadillahi ta'ala. Atau dapat menyakiti seseorang hamba di antara hamba Allah Ta'ala. Fahadhihi, maka ini katanya rutbatul halikin, martabat orang yang celaka. Nah, jadi kalau kita ngikutin ini, celaka nih. Golongan yang celaka. Kalau celaka tempatnya di api neraka. Kita belajar agama, kita belajar tasawuf, kita belajar ilmu-ilmu Islam supaya nggak celaka. Gitu. Jelas? Bihadi betapkah katanya. Yang berada pada tingkatan ini. Jadi ini nggak boleh dominan. Ini nggak boleh berkuasa. Dia mesti kita kontrol. Kita mesti atasin. Supaya kita tidak ke sini. Kalau ini bisa di atas ini jalannya lancar nih ke sini. Jelas? Sholatnya rajin, ibadahnya gampang, baca Qurannya juga seneng. Jelas ya? Nggak berat baca Quran, malah seneng baca Quran. Seneng bangun malam, kenapa nikmat dia. Gitu. Tapi kalau hawa nafsu berat. Bangun sebelum subuh tuh kalau nur hawa nafsu males. Sedang enak-enak tidur suruh kena air. Tapi kalau orang sudah bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa mengendalikan diri dari syaitan, enteng aja dia bangun. Paham ya? Sekarang kita lihat lagi. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali. Annal abda fi haqqi dini. Seorang hamba itu dalam hak agamanya, ala thalathi darajatin. Terbagi atas 3 derajat. Imma salimun, boleh jadi orang yang selamat. Wahwal muktasiru ala adail faraid. Dari dosa, dan dialah orang yang menganggap cukup dengan menunaikan ibadah yang fardu. Watarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Sekarang kita gitu sekarang. Klasifikasi manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama, orang yang selamat, salim. Selamat. Kedengeran? Karena menjadi orang selamat itu jadi cita-cita, setiap orang pengen selamat, tidak jarang orang ngasih nama anaknya selamat. Ada nggak? Dengan harapan mudah-mudahan nanti anaknya gedenya selamat nih, gitu. Jadi ngasih nama anak itu doa, gitu. Jelas? Selamat, gitu. Kalau pakai bahasa agama, Abdus Salam. Kedengeran? Si Salam panggilannya. Kalau bahasa Indonesia selamat, bahasa agamanya salam. Jelas? Orang ini cirinya apa nih katanya? Ala adail faraid wa tarkil ma'asi. Orang yang punya klasifikasi selamat ini
sedang menunaikan yang fardu dan menjauhkan yang dilarang. Yang dilarang. Bisa tangkap nggak? Orang ini yang fardu dijalanin, yang dilarang dijauhin. Nah, disuruh sholat jalanin, disuruh puasa jalanin, disuruh ngaji datang, gitu. Disuruh berbuat baik dibanyakin, dilarang judi dijauhin, dilarang zina dihindarin, gitu. Ini orang kalau punya kebiasaan ini dan ini dia. Assalam, salimun kata. Yang kedua, aurabihun, orang yang beruntung. Wahwal mutatawwi' bil qurbat wa nawafil, yaitu orang yang berbuat karena dengan berbagai takarrub dan ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua, orang yang beruntung. Atau orang yang sukses. Orang ini, yang sukses ini, dia bukan cuma dengan yang fardu, yang sunnah-sunnah dikerjain dia. Tuh. Kedengeran? Yang sunnah banyak. Sholat, ada sunnah, rawatib, ada kan? Qobliyah, ba'diyah. Ada sholat sunnah nawafil, duha, tahajud, witir, awabin, tasbih, itu sunnah nawafil. Jadi ada sholat sunnah rawatib, ada nawafil, puasa, di samping puasa Ramadan, dia juga puasa sunnah. Tuh. Puasa Senin Kemis, puasa ya, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tuh. Kedengeran? Ini jalani. Jadi dia, kalau ini yang fardu, ini yang sunnah-sunnah dijalani nih. Jadi orang beruntung, orang sukses. Tuh. Kedengeran nggak? Jadi kalau orang ini bukan cuma selamat, untung. Gitu. Kenapa? Hidupnya penuh dengan amal soleh, sunnah-sunnah. Sedekah, masuk sini dia. Ya. Kalau zakat di sini, kalau sedekah sini. Tuh. Gitu. Jelas? Sedang sedekah, sedang berbagi, sedang memberi. Nah, kelompok yang ketiga, au khosirun. Orang yang rugi katanya. Wahwal muqassir 'anil lawazim. Dialah orang yang melalaikan dalam ibadah yang fardu. Nih, yang tiga nih. Orang yang rugi. Kalau sini sukses, ini gagal. Siapa nih? Nggak mau ngerjakan yang fardu. Sholat nggak mau, puasa ogah, Ramadan. Ya. Yang dikerjain yang haram. Yang dilarang, yang haram. Dilarang judi, dia judi. Sudah jelas judi itu celaka. Nggak ada orang kaya karena judi. Yang ada aku melarat karena judi. Udah tahu, tapi dikerjain. Kedengeran? Saya punya jemaah malam Sabtu kemarin tuh. Dia diajak temennya investasi gitu. Yang setiap bulan akan menghasilkan untung sekian juta gitu. Kebetulan sudah pensiun. Dia invest 3 miliar. 3 miliar nggak banyak.
Ternyata setelah diikutin, kok janjinya nggak ada. Gitu. Janji tiap bulan dapat keuntungan sekian, 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 sekian gitu. Dibandingkan kalau dia kerja, gaji biasa, itu masih gedean itu tuh. Jadi dia mikir, mendingan ini nih. Tuh. Dari punya kontrakan macam-macam masih gedean ini. Gitu. Dan ternyata ditunggu-tunggu nggak dapat gitu. Dia nuntut mana gitu. Ya kalau Anda mau minta itu, Anda mesti tebus 1 miliar lagi. Jadi 4 miliar. Sampai sekarang 4 miliarnya nggak ada kabar ceritanya. Setelah diusut-usut ternyata duit yang masuk kepada orang yang jadi penadah investasi itu dipakai judol. Judi online. Kedengeran? Tuh. Di mana-mana yang namanya judi nggak ada yang menang. Kedengeran nggak? Tuh. Jadi kalau gitu gimana? Jangan tergiur. Pengen kaya tapi males. Itu judi namanya. Kedengeran nggak? Pengen kaya tapi nggak mau kerja, itu judi. Pengen masuk surga tapi nggak ibadah. Nggak mungkin dong. Kedengeran nggak? Al-khasir katanya. Fa'ilam takdir, maka jika kamu tidak mampu antakuna rabihan, menjadi orang yang beruntung, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah katanya. Antakuna saliman, engkau akan agar menjadi orang selamat. Jadi kalau kita nggak bisa ke sini, paling nggak sini. Jangan yang ini nih, gitu kata Imam Ghazali. Paham nggak? Kalau nggak bisa ngerjakan yang sunnah-sunnah, paling nggak yang wajib udah dikerjain. Kedengeran? Kalau yang wajib udah dikerjain, bagus, ditingkatkan mutunya. Apa mutunya? Kan gitu bukan? Bukan sekedar sholat fardu, waktunya perhatiin. Tepat waktu, gitu. Begitu azan, udah siap. Jelas? Jadi bukan cuma sekedar sholat fardu, tapi juga memperhatikan waktunya sholat. Gitu. Adabnya sholat. Jelas? Gitu katanya. Wal abdu fi haqqi sa'il ibad. Udah lewat deh. Masih banyak. Masih. Seorang hamba katanya dalam hak kepada hamba yang lain. Lahu salasu darajatin. Mempunyai 3 derajat katanya. Nah, kalau ini klasifikasi manusia kaitannya dengan Allah nih. Hamba dengan Allah. Jadi kalau kaitannya relasi hamba dengan Allah, opsi pertama jadi orang selamat, opsi kedua jadi orang sukses, opsi ketiga jadi orang yang rugi. Tuh. Amin. Jangan rugi, amin. Jangan-jangan lagi merem nih. Sekarang rela hubungan. Nah, kaitannya hamba dengan hamba. Nah, kalau ini hamba dengan Allah. Kalau sekarang hamba dengan hamba ada tingkatannya. Jadi oleh Imam Ghazali diklasifikasi, dikelompok-kelompokkan. Yang pertama, al-ula katanya, ayyunzala fi haqqihim, ialah bahwa si hamba itu didudukkan fi haqqihim pada hak sair ibad, seluruh hamba, manzilatal kiramil bararah, di tempat tingkatan yang mulia, lagi baik katanya. Minal malaikah, dari para malaikat. Wa huwa yas'a, dan si hamba itu ialah yang bekerja berusaha fi agradihim, dalam menghasilkan maksud-maksud mereka. Rifqan bihim, karena semata-mata katanya
Ya, rifqan lembut katanya kepada mereka. Wa idkhalan lisururi ala qulubihim, dan memasukkan kegembiraan kepada hati mereka. Jadi yang pertama nih, hubungan hamba dengan hamba, ada orang yang mulia. Kedengeran? Nah, siapa nih? Mereka yang ketika hidup di dunia, ya, selalu berusaha bersikap lembut. Ah, lembut terhadap sesama. Kedengeran? Ngomongnya lemah lembut, halus, budi pekerti bahasanya. Katanya. Yang kedua, selalu berusaha menggembirakan orang lain. Nah, itu. Jadi orang ini berusaha kalau ketemu orang, apa yang bisa saya bagi? Gitu. Apa yang bisa saya kasih? Gitu. Jadi asal ketemu orang, apa yang bisa saya berikan buat dia? Bagaimana nyenengin dia? Bagaimana nyenengin orang ini? Tuh, nih, mulia dia nih. Jadi pikirannya bagaimana berbagi, 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 memberi, memberi, memberi. Memberinya tergantung kemampuannya. Kalau dia punya harta, bagi dengan harta. Kalau punya ilmu, bagi dengan ilmu. Jadi nggak ada diem ngasih gitu. Orang yang begini nih mulia, tuh, kayak malaikat. Kedengaran? Malaikat mukorrobin. Malaikat itu memberi aja, dia nggak pernah minta dia. Ya, ngurus hujan, turunin hujan dari langit, menumbuhkan rezeki. Itu aja kerjanya dia. Dia nggak minta upah, nggak minta bagian, nggak minta balasan. Dia sedang gitu. Nah kita kalau bisa kayak begini, kayak malaikat. Kedengeran ya? Jadi orang yang mulia itu orang yang selalu berpikir, apa yang bisa saya berikan pada orang lain. Bukan apa yang bisa saya porotin. Bisa diporotin nih orang nih. Tuh, dicari jalan supaya bisa morotin harta. Memberi, memberi dan memberi, berbagi dan berbagi gitu. Jadi hidupnya tuh untuk kebahagiaan orang lain. Dia ngeliat orang lain bahagia, senang dia. Udah. Amin. Kalau semua orang kayak gini, masyarakat tentrem, nyaman. Kenapa? Nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang nggak mau ngerugiin orang. Nyenengin orang kalau bisa. Memberi yang terbaik buat orang. Gitu. Nggak mau nyakitin. Kalau orang nurutin hawa nafsu, nyakitin orang. Gitu. Merugikan orang. Mencelakakan orang. Kalau dia enggak nih. Berbagi, memberi, berbagi, memberi. Gitu. Mudah-mudahan ya. Tuh orang minhajul kayak gitu tuh. Ya, kalau suami ibu kayak begitu, istrinya senang. Kalau istri kayak tadi sedang berbagi, suami sayang. Emang nggak digendong aja tuh istri. Jelas. Selalu berusaha memberi, memberi dan memberi gitu. Mudah-mudahan ya. Atsaniyah ayun zala fi hakim manzilatal bahaim katanya. Ya, derajat yang kedua ialah bahwa si hamba itu dari didudukkan, diposisikan pada hak mereka di tingkatan binatang wal jamadat, dan katanya segala yang bersifat material. Fala yanaluhum, maka tidak sampai kepada mereka khairuhu, kebaikan si hamba. Walakin yakufu anhum syarruhu, tetapi tertahan dari mereka keburukan si hamba. Yang kedua nih, orang yang kedudukannya seperti binatang.
Ini kerjaannya buruk dulu nih. Buruk, menyakiti, merugikan orang. Tuh, ini. Coba lihat hewan, binatang. Binatang ada dua macam. Ya. Ada binatang buas. Jadi ada bahimiyah, ada sabuiyah. Kalau binatang, contohnya tikus. Kedengeran? Pernah lihat tikus nggak? Tikus itu rakus. Kenapa rakus? Tahu mau, tempe mau, daging mau, sabun mau, kabel mau. Padahal kabel, sabun dibikin bukan buat dimakan tikus. Tapi kenapa tikus makan? Rakus. Nah manusia tuh kalau kayak tikus itu tuh merusak. Hidupnya merusak nih. Merusak lingkungan. Jelas? Tapi ada binatang yang sabuiyah. Sabuiyah tuh binatang buas. Apa contohnya binatang buas? Macan, harimau, singa, beruang. Gitu. Coba, kalau ada orang lewat, macan ngaum. Nakut-nakutin orang. Tuh. Nah, kalau orang suka nakutin kayak macan. Jelek. Kayak hewan. Kalau itu kayak malaikat. Nah, nomor satu kayak malaikat. Jelas ya? Al-thalithah. Yang ketiga, ayun zalafiyakim manzilatul aqarib. Ya. Posisi yang ketiga katanya ditingkatkan kala jengking, wal hayat, ular-ular, wasiba, binatang buas, wadoriyat, yang memudaratkan, la yurja khairuhu, nggak bisa diharapkan kebaikannya, wa yuttaqwa syarruhu, pasti kejahatannya. Kalau ini buas. Kalau ini contohnya kalajengking. Ya, macan dan seterusnya. Kalau ini nggak bisa diharapkan baik. Kalau ini masih ada yang bisa diharapkan baiknya. Kalau jadi unta ada gunanya. Kalau jadi kuda ada gunanya. Tapi kalau ini nggak ada. Nyakitin terus. Jadi kalau orang kerja nyakitin dulu, kayak binatang buas. Tuh. Kedengeran ya? Nah, kita kalau bergaul dengan masyarakat, jangan yang ini, jangan yang ini. Yang ini. Memberi dan memberi. Berbagi dan berbagi. Gitu. Amin. Kalau kita hidup berbagi, meninggalkan warisan, orang selalu lupa, selalu ingat. Dia waktu masih hidup dulu itu jasanya besar. Gitu. Coba lihat ulama-ulama, Al-Ghazali, meskipun udah meninggal lama, tapi ilmunya masih dipraktikkan orang. Kenapa? Kebesaran jasanya itu selalu dikenang, dimanfaatkan orang, meskipun orang udah meninggal. Nah kita mesti kayak begitu. Gitu. Beneran ya? Hidup cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, kita kalau hidup mesti meninggalkan legacy, warisan. Warisan apa? Yang terbaik buat orang. Gak apa-apa capek, asal orang senang. Diam aja. Gak apa-apa. Ya. Kita capek, sibuk, asal orang senang. Nabi Muhammad capek ngurusin umat, tapi senang beliau. Gitu. Saya begini karena Allah. Gitu. Amin. Ya Rabbal. Jelas ya? Sampai sini dulu kali ya. Alhamdulillah, Ibu, materi
kajian kita Bidiatul Hidayah yang mengupas bagaimana hidup yang baik dan bagaimana hidup yang celaka. Ya, hidup yang celaka adalah kalau saja kita mengikuti syahwat kita. Syahwat itu tadi disampaikan ada 7, ya. 7 syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, syahwat kaki, syahwat tangan. Semuanya akan berakibat bahaya kalau saja kita tidak hati-hati. Eh, Kami beri kesempatan kalau ada pertanyaan kaitan dengan kajian kita hari ini atau kajian kita yang kemarin. Silakan. Cek. Ya, pojok itu dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Begini Pak, kalau sekiranya kita itu hidup ya Pak ya, kalau untuk sedekah itu kadang-kadang sulit bertentangan gitu Pak di hati. Mau ngasih tapi berat kayak mungkin setan gitu Pak ya. Tapi andai yang kita nggak ngasih, sudah sesudahnya kita ngasih, kadang-kadang kita menyesal gitu. Kenapa kita nggak kasih? Itu untuk sedekah. Terus kedua pertanyaan saya Pak, apakah Islam itu boleh berpolitik? Kalau boleh berpolitik sampai sejauh mana Islam itu berpolitik di dunia? Makasih Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap kali kita mau melakukan sesuatu, setan tidak diem. Setan selalu memberikan godaan, halangan, ya, membuat kita menjadi ragu, bimbang, bahkan menghalangi kita berbuat baik. Termasuk sedekah. Kalau kita mau sedekah, setan kasih pertimbangan. Gitu. Misalnya nih, mau masukin ke tromol 100.000 misalnya. Kata setan kira-kira masukin tromol. Gitu. Daripada ditaruh di masjid, mendingan nanti pulang, mampir ke sono beli makanan. Pulang nanti neng-teng makanan, anak-anak demen. Dalam arti bener juga ya. Akhirnya nggak sedekah. Jadi gimana capek? Lawan. Setiap bisikan syaitan yang menghalangi, cirinya kalau setan menghalangi orang berbuat baik. Menghalangi orang berbuat baik. Setiap kita yakini berbuat baik, dihalangi, lawan. Gitu. Sedekah aja. Gitu. Ada hadis ada, mana qasamalun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekahnya, justru bertambah, bertambah, dan makin bertambah. Faktanya orang sedekah berkah. Orang nggak pernah sedekah susah. Coba lihat. Terlalu banyak pertimbangan, nggak keluar-keluar sedekahnya. Gitu. Padahal Allah Maha Kaya. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Jangan dengerin bisikan syaitan. Yang kedua, apakah orang Islam boleh berpolitik? Tidak ada larangan berpolitik. Gitu. Ya. Politik dalam Islam ada malah kitab fikihnya. Ya. Fiqh siyasah, fikih politik ada. Saran saya, kalau ibu mau berpolitik, sebaiknya belajar dulu fikih siyasah. Fikih politik. Gitu. Tahu negara seperti apa yang diidolakan dalam Islam. Gitu. Pemimpin seperti apa yang diidealkan dalam Islam. Gitu. Jadi kalau gitu tahu arah. Gitu. Ada dalilnya, ada rujukannya, gitu. Ada referensinya, gitu. Kalau ibu berpolitik cuma sekedar pengen jadi anggota DPR, pengen jadi menteri, orientasinya duit, harta, kekuasaan.
Karena pengen jadi berkuasa, apapun dibelain. Jual tanah, jual sawah, yang penting kepilih. Begitu nggak kepilih, sedeng. Karena motifnya gitu. Saran saya, kalau mau berpolitik, belajar ilmu politik dulu. Politik Islam. Gitu. Al-Fiqhus Siyasi, ada kitabnya. Saya ngajar tempat lain. Kedengeran? Nah, di sini saya kalau ngajar biasa aja sesuai dengan kitab. Fikih ya fikih, tasawuf ya tasawuf, nggak nyinggung-nyinggung. Jadi ibu jangan ngarepin saya kalau ngajar nyinggung-nyinggung politik. Kedengeran? Nggak bakalan. Kenapa? Saya nggak akan. Kalau ngomong tasawuf ya tasawuf aja, gitu. Kalau ngomong Quran ya Quran aja, gitu. Jadi nggak apruk-aprukan. Itu apruk-aprukan. Kelayaban nggak karuan kemana-mana. Nyasar nggak bisa balik lagi. Jelas? Kalau ibu mau berpolitik, ibu mesti punya tujuan. Sekarang umur berapa nih? Kalau mau jadi politisi, dihitung dulu. Kira-kira unggulan nggak nih? Gitu. Modalnya ada nggak nih? Gitu. Mau jadi apa nih? Gitu. Anggota DPRD, DPR, menteri, gubernur, gitu. Mesti punya pakai hitung-hitungan. Kalau kira-kira nggak punya hitungan, asal ngikut doang, umur habis, jadi enggak, duit bures, diam aja. Ngaji kagak. Karena udah jadi politisi, jadi ayo ngaji, aduh repotnya saya ada urusan rapat. Kenapa? Sibuk gitu. Bukan nggak boleh, mesti tahu dulu ilmunya. Gitu ya. Silakan. Ya, satu lagi. Ya Bu Holida. Mik. Lanjut. Salam. Nyala nggak tuh? Hah? Ya, tuh. Tunggu, Bu. Tunggu. Pakai mic. Biar kedengeran. Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ini dalam keluarga kan suami istri, tapi si suami ini oversex. Sedangkan si istri ini tidak kuat untuk melaksanakan permintaan si suami. Karena kalau tidak dia kasih, dia pasti kena aniaya. Apakah berdosa kalau si istri itu minta cerai, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada suami oversex. Kalau bahasa rojulun syahwaniyun. Suami yang syahwatnya gede gitu. Syahwatnya gede gitu. Sampai istrinya tidak sanggup mengikuti suaminya. Kalau tidak sanggupnya memang dalam makna yang wajar, kemampuannya terbatas untuk bisa mengikuti suami, pilihannya bukan cerai. Bukan cerai. Ya, Islam memberikan kanalisasi namanya. Kalau satu nggak cukup, karena syahwatnya besar di suami ini, maka dia boleh memilih opsi berikutnya, menikah dengan istri yang kedua. Nikah aja dengan istri kedua. Dan istri pertama karena merasa dia nggak unggulan, tidak sanggup melayani suaminya, ketika dia tahu suaminya
harus memilih menikah lagi, ya diridoi aja. Diridoi aja, diterima aja. Mendingan itu dibandingkan cerai, gitu. Karena kalau cerai, risikonya banyak, pengaruhnya banyak pada si suami istri itu, pada anak, pada masa depan anak. Ini mesti dipertimbangkan. Kalau pilihannya adalah membiarkan si suami menikah dengan wanita lain, ibu yang istri pertama itu berhak untuk mengingatkan. Memang dalam Islam menikah lebih dari satu diperkenankan. Tidak ada syaratnya, mesti adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita yang kamu anggap baik, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu kalau tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tafsir Syiah lain lagi. Nikahilah olehmu wanita yang kamu anggap baik, masna 2, 4. Wa thulatsa 3, 6. 6 tambah 4 berapa? Waruba katanya. Dan boleh 4, 8, 18. Itu kalau Syiah. Baik Ahlussunnah wal Syiah ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus adil. Bagaimana adilnya? 1, al-adl, adil dalam nafkah. Nafkahnya adil. Katakanlah isinya 4. Misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta juga itu belum tentu adil. Kenapa belum tentu adil? Karena istri pertama anaknya 5. Istri kedua anaknya 3. Istri ketiga anaknya 2. Istri keempat nggak punya anak. Masa istri yang nggak punya anak dengan anaknya 5 sama 10 juta? Itu udah nggak adil tuh. Kedengeran? Ibu jangan gedek dulu. Ini kan gitu. Kan ibu Lubis ya. Ibu Lubis itu kan masalah. Kalau istrinya tidak sanggup melayani suami, apa boleh minta cerai? Saya tidak sarankan cerai karena risiko cerai itu besar. Sebaiknya relakan suaminya menikah lagi. Tapi meskipun boleh menikah lagi, si istri mesti mengingatkan Anda mesti adil. Si suami itu adil dalam nafkah. Nggak bisa 10 sama nggak bisa. Karena belum tentu adil. Itu adil dan adil distributif namanya. Mesti adil yang substantif gitu. Ya. Yang kedua, al-adl fil mabit. Adil dalam nginep, giliran. Kedengeran? Ya. Kalau sudah diputuskan, tiap istri jatahnya 2 hari, begitu sudah 2 kali 24 jam, pindah. Kedengeran? Pindah ke istri yang berikutnya. Tuh. Begitu sudah 2 hari, pindah lagi. 2 hari, pindah lagi. Gitu. Itu dalam praktek nggak bisa begitu. Kedengeran nggak? Diam aja nih. Dalam praktek biasanya, istri pertama 2 hari. Istri yang muda 2 bulan. Adil. Jadi dosa melulu gitu loh. Kalau pilihannya menikah lebih dari 1, dosa lagi gitu. Karena kelemahan manusia itu, Ibu. Yang ketiga nih, adil dalam cinta kasih. Ini paling nggak bisa. Nggak bisa cinta kasih adil tuh. Yang bisa adil cinta kasih sama Rasulullah. Kedengeran? Pasti beda. Istri pertama dengan istri yang kedua, istri yang tua dengan istri yang muda beda. Kalau istri yang muda masih imut-imut, misalnya gitu, beda. Jadi gimana? Susah ini, susah. Karena susah, nah suami yang oversex itu,
yang kelebihan syahwat itu, kalau pilihannya poligami itu susah, bercerai juga bukan pilihan yang paling pas, ajak suami puasa. Paling bagus. Puasa Senin, Kemis, 13, 14, 15, bangun tahajud. Enggak, pasti itu. Kedengeran enggak? Tuh, suaminya tahajud, istri tahajud. Suami puasa, istri puasa. Cakep tuh. Satu juga enggak habis tuh. Dibulak-balik, putar-putar. Didandanin. Enggak habis-habis. Jelas? Pilihannya apa? Ikutin agama. Gitu. Jadi pilihan poligami itu pilihan yang paling akhir dengan sejumlah risiko. Jelas? Kalau nggak bisa poligami, ya udah hidup sama dia. Nggak ada orang Jawa ya. Hidup sedang-sedang aja, jangan keterlaluan. Jelas? Kalau keterlaluan kayak hewan no. Ini kan yang ditanya nih dalam konteks ini nih. Hubungan hamba dengan hamba di sini dia. Supaya nggak ke sini, mesti pindah kemari, diajak tahajud, puasa sunnah nih kemarin nih. Puasa sunnah nih sini nih. Kalau ke sini nggak mungkin ya kayak ini. Jadi dialihkan dari kecenderungan kemari di sini. Pasti istrinya senang, suaminya senang. Rumah tangganya aman. Jadi jangan asal nikah. Banyak contoh, bisa nikah lebih dari satu, berantakan. Kan nggak gampang tuh mengelola. Jelas? Gitu ya, Bu? Horas. Cukup dulu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti depan ditanyakan kembali. Materi kita depan, ya, tanggal 10 Agustus atau 16 Safar adalah kitabnya Aqdul Jain, halaman 53. Jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kalau tidak ada kabar-kabar, taklim kita berlangsung sepanjang zaman, insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Rezekinya ngegerojok. Amin. Anaknya nurut. Hidupnya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan Amin. wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ishatan hani'ah wa mi'atan sawiyah Amin. wa maradan ghayra mazin wa la fadhi. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna
وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل أعمالنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, sedang sadang Salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.